Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring untuk mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan kelas 12 OTKP. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi bukti transaksi kas kecil. Ya. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah melihat tayangan video, siswa mampu memahami manfaat bukti transaksi dengan benar. Yang kedua, setelah melihat tayangan video, siswa mampu memahami macam bukti transaksi yang dibutuhkan pada kas kecil dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah melihat tayangan video, siswa mampu mempraktekkan cara mengisi bukti transaksi dengan benar. Baik, kita mulai materi kali ini, yaitu mengenai dokumen atau bukti transaksi pada kas kecil. Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa dana kas kecil itu sangat rentan terhadap penyalahgunaan atau penyelewengan, sehingga untuk meminimalisir hal tersebut dibutuhkan bukti transaksi. Nah, apa sih bukti transaksi itu? Bukti transaksi merupakan bukti yang mencatat atau merekap segala kegiatan transaksi yang terjadi pada perusahaan. Nah, untuk apa kita perlu membuat bukti transaksi? Nah, tujuannya atau manfaatnya yaitu sebagai perekam setiap transaksi yang dilakukan oleh setiap orang dalam perusahaan. Sehingga kalau ada bukti transaksi, maka setiap kegiatan yang berhubungan dengan keuangan itu dapat dipertanggungjawabkan secara akuntansi. Seperti itu ya. Nah, bukti transaksi pada kas kecil itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu bukti transaksi intern, dan yang kedua adalah bukti transaksi ekstern. Apa sih bukti transaksi intern? Bukti transaksi intern itu adalah bukti transaksi yang digunakan hanya pada lingkup perusahaan, dalam lingkup perusahaan itu sendiri. Sedangkan bukti transaksi ekstern itu adalah bukti transaksi yang mencakup atau berhubungan dengan pihak luar, ya. Nah, bukti transaksi ekstern itu ada 5, yaitu kwitansi, cek, faktur, biliat giro, dan nota. Sedangkan bukti transaksi intern itu ada 2, yaitu bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu mengenai bukti transaksi ekstern. Apa saja? Kita ulas. Yang pertama adalah kwitansi. Nah, saya yakin kwitansi ini sudah familiar, sudah umum ya, sudah banyak kalian ketahui. Nah, kita kulik lebih dalam apa itu kwitansi, yaitu bukti transaksi adanya penerimaan uang karena adanya pembayaran. Nah, makanya itu kalau kalian misalnya membayar di sekolah, biaya sekolah, itu kalian menerima kwitansi, yaitu bukti kalau kalian sudah melakukan pembayaran, ya kan? Nah, bentuknya seperti apa? Macam-macam kwitansi. Nah, ini secara umum yang sering kita pakai dalam transaksi pembayaran. Nah, seperti ini ya bentuknya. Ada nomor, kemudian telah terima dari, itu berarti orang yang membayar, ya, diisi di situ. Kemudian uang sejumlah, ini sejumlah berapa uangnya. Kemudian untuk pembayaran apa harus diisi, harus jelas ya. Untuk pembayaran apa? Misalnya biaya pendidikan, berarti ditulis di situ untuk
membayar biaya pendidikan. Kemudian di bawah ada RP, itu ditulis secara angka ya. Jadi ada secara huruf dan ada secara angka. Kemudian ada nama kota dan tanggal ya, harus ada tanggal. Kemudian yang menandatangani itu adalah orang yang menerima uang ya, yang menerima uang tersebut yang bertanda tangan di situ. Ada nama terang dan tanda tangan. Kalau misalnya membutuhkan, ingin lebih kekuatan hukumnya lebih kuat, maka diberikan materai dan stempel ya, harus ada stempelnya. Itu membuktikan bahwa kwitansi itu valid atau benar, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bentuk kwitansi itu sebenarnya ada dua bagian. Ada bagian yang kecil dan bagian yang panjang. Ini kebetulan yang ada di foto ini hanya bagian yang panjang saja. Nah, yang panjang ini nanti diberikan kepada pihak yang telah membayar sebagai bukti. Nah, bagian yang kecil itu dipegang oleh orang yang menerima uang. Seperti itu ya. Selanjutnya, bukti transaksi berupa yang kedua adalah faktur. Nah, ini contohnya bentuk faktur. Nah, apa sih faktur itu? Faktur merupakan bukti terjadinya transaksi pembelian atau penjualan secara kredit ya. Jadi kalau pembelian atau penjualan secara kredit, maka bukti transaksi yang digunakan adalah faktur. Bentuknya seperti itu. Ada nama instansi, nomor faktur, kemudian kepada siapa faktur tersebut diberikan. Nah, pembeliannya berupa apa, totalnya berapa, kemudian ada tanda tangan tanggal dan tanda tangan yang menjual ya, yang menjual barang. Nah, faktur ini juga ada 2 lembar. Lembar yang asli, yang pertama diberikan kepada orang yang membeli. Kemudian lembar yang kedua diberikan kepada yang menjual. Oke. Selanjutnya yaitu yang ketiga, cek. Nah, ini adalah contoh bentuk cek ya. Apa sih cek itu? Cek merupakan surat yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan yang namanya tercantum di dalam cek. Jadi yang bisa membuat cek itu adalah orang yang mempunyai simpanan uang di bank, maka dia bisa mengeluarkan cek ya. Di cek itu ada harus ada nama perusahaannya, nama banknya, kemudian ada logo bank, harus ada nomor seri cek, ada tanggal, nominal dalam angka. Nah, yang bawah itu adalah seri yang dibuat oleh pihak bank. Kemudian di dalam cek itu sendiri harus ada nama orang yang menerima cek, siapa, harus ada tercantum namanya di situ. Kemudian uang sejumlah berapa yang dicairkan. Nah, juga ada, dan nanti tanda tangan orang yang mengeluarkan cek ya. Tanda tangannya di bawah itu juga harus asli. Sebenarnya cek ini ada beberapa macam dan beberapa bentuk, tetapi kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Bukti transaksi selanjutnya adalah biliet giro. Nah, ini adalah contoh biliet giro Bank BBMI. Nah, biliet giro merupakan surat perintah memindahbukukan sejumlah uang yang tertera dari rekening nasabah lain pada bank yang bersangkutan. Jadi ini biliet giro ini hampir sama dengan cek. Bedanya adalah kalau cek itu dibawa ke bank,
kita bisa cair berupa uang tunai. Tapi kalau biliet giro kemudian kita bawa ke bank, maka tidak akan bisa mencairkan berupa uang tunai. Jadi hanya bisa memindahbukukan saja. Dalam artian contoh misalnya, Cindy membawa biliet giro ke bank, ya, membawa biliet giro. Kemudian Cindy tidak akan bisa mencairkan uang tersebut yang tertera pada biliet giro, tapi hanya memindahbukukan, artinya uangnya itu dipindah ke rekeningnya Cindy. Nah, seperti itu. Itu bedanya antara cek. Jadi kalau biliet giro tidak bisa dicairkan, hanya memindahbukukan saja. Masuk ke rekening orang yang menerima biliet giro. Sama dengan cek, harus ada nama banknya, kemudian ada nomor seri biliet giro, tanda tangan, kemudian jumlah atau nominal uang yang diberikan. Selanjutnya, yang terakhir ini adalah bukti transaksi intern berupa nota. Nah, nota itu dibagi menjadi dua, ada nota kontan dan ada nota debit dan nota kredit. Nah, nota kontan itu adalah yang sering kalian terima kalau kalian membeli barang. Nah, kalau kalian membeli barang terus dapat nota, nah itu namanya nota kontan. Kenapa disebut nota kontan? Karena adanya pembelian secara tunai, ya, tidak kredit. Jadi secara tunai itu bukti transaksinya berupa nota kontan. Contohnya seperti ini, ada nama instansi atau perusahaan, ada tanggal, kemudian barang dan jumlah uang yang harus dibayar, dan ada tanda tangan yang menerima uang. Nota itu juga ada dua lembar. Lembar yang pertama itu diberikan kepada yang pembeli, kemudian lembar yang kedua dibawa oleh yang penjual, ya. Selanjutnya nota debit dan nota kredit. Nah, ini contohnya. Nota debit dan nota kredit adalah bukti transaksi adanya pengembalian barang karena barang rusak atau tidak sesuai pesanan. Jadi kalau misalnya kalian membeli barang, ternyata barang yang kalian beli itu tidak sesuai dengan pesanan kalian. Nah, maka nota yang kalian buat atau yang dibuat pembeli itu adalah nota debit, pengembalian barang. Nah, itu contohnya. Baju SMP rusak sebanyak 2 pieces, harganya 80.000, artinya dikembalikan barangnya sebanyak 2 pieces itu. Nah, yang membuat nota debit itu adalah pembeli. Kembalikannya. Nota kredit adalah yang membuat bagian penjualnya yang menjual barang. Artinya dia menerima barang retur atau pengembalian barang. Nah, si penjual membuat yang namanya nota kredit. Nota debit yang membuat adalah pembeli. Seperti itu, paham ya? Nah, sekarang kita masuk pada bukti transaksi intern, yaitu di lingkup dalam perusahaan itu sendiri. Ada dua. Yang pertama yaitu bukti kas masuk. Ini adalah contoh bukti pemasukan kas kecil, yaitu bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil bahwa telah menerima sejumlah uang untuk keperluan kas kecil. Biasanya kalau ini pengisian kembali kas kecil, nah itu ada dana masuk. Nah, pemegang dana kas kecil menerima uang, maka dia harus membuat bukti pemasukan kas kecil.
Kenapa kok ini termasuk bukti transaksi intern? Karena transaksinya dalam perusahaan itu sendiri, ya kan? Bagian keuangan memberikan dana kepada pemegang dana kas kecil, ya kan? Berarti dalam perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua adalah bukti kas keluar, yaitu bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil bahwa telah mengeluarkan sejumlah uang untuk keperluan pembayaran. Nah, ini contohnya, dibayarkan kepada Tuan Kaswian sebesar 250.000 untuk pembayaran pelunasan utang. Misalnya ingin membayar konsumsi rapat. Nah, berarti pemegang dana kas kecil harus membuat bukti kas keluar. Ini sebagai bukti bahwa kas kecilnya itu digunakan sebagaimana mestinya, tidak disalahgunakan. Harus ada bukti seperti ini. Nah, itu tadi materi kita untuk hari ini, yaitu mengenai bukti transaksi yang ada pada kas kecil. Ada dua, yaitu ekstern dan intern. Yang ekstern tadi ada 5 macam bukti transaksi, dan yang intern ada 2 macam bukti transaksi, ya. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi kali ini, Ibu akan memberikan tugas, yaitu silakan cari contoh 3 bukti transaksi di sekitar kamu. Jadi enggak perlu susah-susah ya, yang kamu punya saja. Foto dan upload pada Classroom. Fotonya dikasih ini ya, dikasih nama. Kalian memberikan contoh bukti transaksi apa? Misalnya kwitansi. Foto kwitansi itu difoto yang kamu punya, kemudian dikasih nama ya fotonya, kwitansi, seperti itu. Jadi Ibu tahu kalian ini sudah paham yang bentuk kwitansi itu seperti apa gitu ya. Buat 3 saja contohnya. Kemudian itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar di masa pandemi, jangan putus asa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.